Baik Kakak, kita lanjutkan sesi berikutnya. Kali ini kita akan mengeset data pemasok. Kemarin kan kita mengeset data pelanggan. Kita akan mengeset data pemasok. Oh ya, sebelum saya lupa, pelanggan ini Anda perlu buat baru pelanggan ya, di pelanggan buat baru sifatnya umum, supaya Anda nanti bisa mengklasifikasikannya ke misalnya untuk perusahaan-perusahaan atau organisasi yang sifatnya dia tidak membutuhkan nama pelanggan. Jadi kita buatkan aja umum. Jadi semuanya nanti masukkan ke sini kalau umum ya. Alamat penagihannya tidak usah. Dan kita klik buat. Di sini sudah ada data pelanggan 7 umum. Jadi nanti ini untuk pelanggan yang sifatnya umum, tidak spesifik seperti ini. Kembali ke pemasok, kita klik pemasok, data buat pemasok. Kemudian kita tulis namanya pemasok. Supplier kita kalau kita beli sesuatu biasanya ada nama pemasoknya ya. Pertama kita tulis umum dulu, sama seperti tadi sifatnya untuk semua pemasok ya, yang tidak perlu data rinci. Kemudian kita klik pemasok lagi, ini sudah ada umum. Kita buat pemasok baru, nah namanya ini yang sudah punya pelanggan kita sering beli di situ atau kita sering menggunakan jasanya yang bersangkutan, misalnya CV multi usaha misalnya. Alamatnya di Simorangkir, Bantul, KM 34 misalnya. Sudah, klik buat. Kita lihat data pemasoknya sudah ada 2. Nah, kalau Anda ingin membuat data pemasok yang banyak, sama. Jadi kita lakukan buat sekaligus, sama seperti yang sudah kami jelaskan ketika kita membuat data pelanggan. Buat sekaligus itu untuk semua data pemasok yang kita tidak perlu input satu persatu. Sudah ada datanya di tempat kita. Caranya bagaimana? Anda lihat ke video sesi sebelumnya ini terkait dengan pelanggan. Pada tahap berikutnya kita akan membuat data pegawai. Kemarin pelanggan, kemudian pemasok kali ini, dan pada sekarang pegawai. Pegawai baru, namanya misalnya Budi Margono. Alamatnya Desa Sukamandi, Ngaglik, Sleman. Surat elektronik ini adalah nama emailnya. Jadi nanti kalau kita ngirim berkas atau apa ke alamat, misalnya slip gajinya yang bersangkutan Budi Margono, ya kita tulis misalnya Margono. Emailnya apa? Tanyain Margono Budi misalnya @gmail.com misalnya. Kalau sudah, klik buat. Nah, ini data pegawai untuk nama Budi Margono. Sudah ada 1. Nanti buat baru. Buat baru lagi misalnya Tuti Alawi. Alamatnya misalnya Rukat Bantul KM 24 misalnya. Elektroniknya misalnya Tuti Alawi @yahoo.com misal. Klik buat. Ini data berikutnya. Sekarang sudah ada 2 karyawan.
Kalau karyawannya 100 misalnya ya sama, buat sekaligus. Caranya kita klik ini ya, Anda menyalin clipboard, kopikan ke Excel, data Excel yang dari clip ini diisi, terus kopikan di sini, proses berikutnya sama seperti ketika kita membuat data pelanggan, sama persis. Tahap ini saya kira sudah cukup. Pada sesi berikutnya kita akan belajar menginput transaksi. Demikian, semoga bermanfaat.